104. Asteris pesawat pribadi Dion Gimun. Perjalanan menuju Siprus membutuhkan waktu kurang lebih 13 jam dari Semarang, apalagi harus transit di Jakarta dulu. Karena memakai pesawat pribadi, waktu transit di Jakarta tidak terlalu lama. Di pesawat yang lengkap dengan kamar di kabin Vika leluasa tidur, sementara dua lelaki hebat yang bersamanya sibuk dengan laptop masing-masing. Baik Ferish maupun Dion Gimun mereka memanfaatkan waktu saat Vika tidur, sejak Vika protes merasa dicuekin. "Gimana Rish? Lancar?" tanya Dion Gimun meski masih fokus di laptopnya. "Lancar ya, semua lancar di kantor, di kamar lancar semua," jawab Ferish lalu tertawa. Dion Gimun merasa sebal dengan sindiran Ferish. Refleks dia melempar botol minuman pada Ferish, namun tambah kesal lagi Ferish berhasil menangkapnya. "Yah, enggak usah kesal gitu deh. Kalau Ferish enggak sigap anak ayah tuh enggak akan jatuh cinta sama Ferish, hahaha. Dasar, enggak malu ngomong gitu ma mertua, hah. Kalau sama ayah sih enggak, tapi kalau sama bapak baru sungkan," jawab Ferish santai. "Apa bedanya aku sama Zakaria?" "Beda ya, ayah kan jomblo, sedang bapak ada Bu Aminah. Nanti kalau Ferish panasi percuma ya, enggak akan panas, karena bapak ada yang ngademin. Nah kalau ayah pasti kepasanan, dan sudah terbukti tadi. Hahaha, kalau aku tahu sebelum kalian menikah, aku enggak akan setujui pernikahan kalian, biar Vika aku jodohkan dengan anak temanku." Ferish tertawa terbahak-terbahak, sayangnya ayah terlambat 1 minggu munculnya. Sekarang anak ayah udah cinta mati sama Ferish. "Maaf ya ya." Dion Gimun melemparkan bantal ke Ferish karena merasa diledek. Ferish menangkapnya lagi. "Makasih bantalnya ya, Ferish pakai buat klonin anak ayah ya," kata Ferish lalu pergi masuk ke kamar Vika. Dia merebahkan diri di samping istrinya, memeluknya erat dan menghirup aroma green tea dari tubuh Vika yang menenangkannya. "Kamu pilih aku apa ayah kamu sayang, kalau ayah enggak setuju pernikahan kita?" Pilih ayah, karena ayah aku ada mas," jawab Vika yang ternyata terjaga dari tidurnya karena pelukan Ferish. Vika membalik badannya lalu menghadap Ferish yang kecewa, wajahnya langsung ditekuk lucu. "Tapi aku masih cinta kamu mas, aku akan bujuk ayah biar restui kita. Atau kita lari aja, pulang-pulang bawa anak," jawab Vika sambil membelai wajah Ferish. Sayangku," kata Ferish mengeratkan pelukannya. "Ada apa sih, tahu-tahu nanya gitu? Apa ayah bilang enggak suka kamu mas? Tadi bercanda aja aku ledeki ayah, terus ayah kesal lalu aku dilempar botol minum dan bantal." Jadi kamu mengadu sama anakku ya Rish? Cari pembelaan," kata Dion Gimun tiba-tiba di depan pintu kamar kabin mereka. "Suami kamu nih sayang, ledekin ayah, bilang ayah jomblo lalu panasin ayah. Cerita kalau kalian di kamar, jiwa jomblo ayah tersakiti sayang," rengek Dion Gimun. Ikut mengadu pada Vika, lalu masuk dan duduk di ranjang Vika, menggeser kaki Ferish yang menghalanginya. Ferish dan Vika saling menatap heran, ingin tertawa tapi ditahan. "Ayah, maafin suami Vika ya, enggak bermaksud ledek ayah, biar Vika kasih hukuman ya, setuju enggak?" kata Vika yang bangun dari rebahannya dan memeluk lengan Dion Gimun dari belakang. Setuju, itu baru anak ayah. Kamu harus bela ayah ya sayang," jawab Dion Gimun sambil melirik jahat ke arah Ferish. Dia merasa menang Vika di pihaknya. "Oke, ayah lihat ya Vika akan hukum mas Ferish," kata Vika lalu mengecup pipi Dion Gimun dan melepas pelukannya. Seringai jahat Dion Gimun munculkan dari bibirnya. Mas, kamu harus dihukum sudah membuat ayahku tersayang yang juga mertua kamu merasa kesal dan tersakiti. Bersiap-siaplah, hukumannya akan lebih sakit," kata Vika dengan senyum aneh. Sambil membuka dua kancing bajunya di bagian atas lalu mengambil kedua tangan Ferish ditariknya untuk letakkan di aset depannya dan dengan cepat dia menjatuhkan badannya ke atas Ferish untuk melumat bibir Ferish dengan agresif. Ferish gelagapan tidak siap dengan serangan Vika. "Sit, dasar kalian mesum," teriak Dion Gimun lalu keluar dari kabin dan menutup pintu kasar. Dion Gimun merasa frustasi, anaknya pamer kemesraan di depan matanya. Vika baru melelaskan panggutannya setelah beberapa saat hanyut dalam hukuman untuk suaminya. "Mas, aku nyusul ayah ya, lalu kamu nyusul juga 10 menit kemudian." "Oke," kata Vika sambil merapikan bajunya lalu memakai hijabnya. Dia membuka pintu, lalu menemui Dion Gimun yang duduk di sofa sambil minum sampakne, mendinginkan kepalanya. Vika duduk di lengan sofa lalu bergelayut di bahu Dion Gimun. Dion Gimun terkejut dengan tingkah Vika. "Ayah, maaf ya, jangan marah." "Vika sayang ayah,
Tapi Vika cinta suami Vika, maaf ya. Dion Gimun diam tak bergeming, dia cuek dengan rayuan Vika. Dia mengambil gelasnya dan menyesap minumannya. Meski dalam hati dia sudah memaafkan Vika, dia tidak pernah merasa kesal pada Ferish, dia tahu itu cuma bercanda. Tapi Dion Gimun ingin membalas kekonyolan kedua anaknya. Yah, Vika nggak bisa milih antara ayah dan Mas Ferish. Cinta Vika ke ayah dan Mas Ferish sama, meski baru aja Vika bertemu ayah. Vika ingin ayah tahu betapa Vika mencintai suami Vika. Dan biar ayah ngerasa hidup sendiri itu enggak enak. Yah, rengek Vika lalu bersimpuh di depan Dion Gimun. Ini apa ya? Buat mabuk enggak? Tanya Vika pura-pura polos agar mendapat perhatian Dion Gimun dengan memegang botol sampahnya. Tapi Dion Gimun malah memakai kacamata hitamnya dan menyesap lagi minumannya, seakan-akan ingin menunjukkan pada Vika betapa nikmatnya minuman itu. Vika merasa putus asa, dibujuk apalagi biar ayahnya enggak marah, memang keterlaluan bercandanya tadi. Enak ya, Vika minta ya, kata Vika lalu meminum langsung dari botol. Dion Gimun panik Vika menegak minumannya, dengan cepat dia mengambil botol dari tangan Vika, sambil berteriak memanggil Ferish. Vika minum cukup banyak, hingga dia terbatuk-batuk. Kamu apa-apaan sih sayang, kalau mau minta maaf enggak gini, ini minum air. Ferish langsung beranjak begitu Dion Gimun berteriak, dia tadi menunggu waktu karena baru 5 menit Vika keluar. Melihat Vika terbatuk di lantai Ferish ikut panik. Kenapa Vika ya? Sayang kamu kenapa? Tanya Ferish menopang badan Vika yang sedang diberi minum Dion Gimun. Istri kamu nih Rish. Nekat minum ini agar aku maafin kalian. Kata Dion Gimun frustasi. Sayang, nekat banget sih. Ayo bangun duduk di atas. Kata Ferish lembut. Maaf ya. Kata Ferish tidak enak hati. Kalian itu lucu, buat lelucon sendiri tapi terjebak sendiri. Ayah enggak marah sama kalian, ayah tahu kalian bercanda. Ayah diam, ingin mengetes rasa sayang kalian pada ayah saja. Dion Gimun mengambil obat sakit kepala dari kamarnya, untuk jaga-jaga Vika pasti akan pusing nanti. Ayah lihat deh, suami Vika buat ini di badan Vika, dia sangat mencintai Vika ya, dia itu nafsunya besar banget kalau dekat Vika ya. Vika meracau dan membuka jilbabnya agar ayahnya melihat tanda merah kecupan suaminya. Sayang tutup malu, kata Ferish memakaikan jilbab Vika lagi. Biar ayah tahu sayang. Enggak apa, bantah Vika. Iya sayang, ayah tahu, sudah ditutup ya, kata Dion Gimun. Ini Rish, minumkan kalau nanti dia sadar akan pusing. Sekarang bawa ke kamar aja, temani dia, kata Dion Gimun sambil membantu Ferish memapa Vika yang mulai mabuk. Vika pun dibawa ke kamarnya. Ferish keluar untuk minta minyak angin kepada pramugari. Dia selalu nekat begitu Rish. Tanya Dion Gimun melihat Ferish meminta minyak angin. Enggak ya, enggak pernah begitu. Dia biasanya bisa sabar. Ferish juga enggak ngangka dia akan nekat gitu, jawab Ferish. Sang pramugari membawakan minyak angin yang diminta Ferish. Ferish pun pamit pada Dion Gimun untuk masuk lagi ke kamar. Di dalam kamar Ferish memijit badan Vika dimulai dari kaki Vika dengan lembut agar bangun nanti Vika merasa enakan. Meski akan pusing juga, Dion Gimun terharu melihat kasih sayang Ferish. Satu lagi bukti Ferish menantu terbaiknya. Rish, panggil Dion Gimun saat masuk kamar Vika. Ya, ada apa? Tanya Ferish sambil menoleh ke pintu. Ayah cuma bercanda tadi bilang enggak setuju pernikahan kalian. Cek, ayah, Ferish tahu kok ya. Kalau ayah enggak suka sama Ferish, ayah pasti sudah bunuh Ferish, kan? Jawab Ferish sambil tertawa. Kamu sama gilanya sama ayah ternyata ya, dan Vika juga sama konyol dengan kamu. Mereka berdua lalu tertawa kencang. Ayah dan anak menantu ini memang sama gilanya. Yah, anak ayah ini yang buat Ferish makin gila. Kita lihat nanti ya, gimana reaksi dia saat sadar. Pasti lucu, kata Ferish sambil senyum. Dan 6 jam kemudian, Vika sudah mulai sadar dari mabuknya. Dia bangun dan berteriak karena merasa sangat mual dan kepalanya sakit. Ferish membantunya ke kamar mandi mengikat rambutnya dan memijit tengkuk Vika yang akan mengeluarkan isi perutnya. Yah, mas, keluar semua secret tadi. Nah itu secretnya mubazir dong mas, udah bayar mahal aku buang lagi. Seru Vika kesal yang mengundang tawa Ferish dan Dion Gimun yang mendekat saat Vika berteriak. Sudah nanti kita beli lagi ya sayang, sekarang minum obat ini, biar pusingnya berkurang, kata Ferish lembut sambil memberikan obat sakit kepala dan segelas air minum.
Pengin teh panas manis mas. Rengek Vika manja. Dion Gimun meminta pramugari membawakan permintaan Vika. Dua orang lelaki hebat luluh dengan satu wanita yang manja. Mereka dibuat panik jika Vika sakit. Pusing ya sayang, sok-sokan sih minum alkohol. Kamu minum banyak loh tadi sayang, kata Dion Gimun membelai kepala Vika yang bersandar di sofa. Iya sayang, hampir setengah botol tadi kamu minum, kata Ferish. Ayah sih cuekin Vika. Vika nggak mau ayah marah. Kalau kamu nekat lagi ayah akan marah sayang. Jangan gitu lagi ya, bahayakan diri kamu, kata Dion Gimun mencubit hidung Vika dengan gemas. Sakit ayah, rengek Vika mengelus hidungnya. Itu hukumannya udah buat ayah cemas. Enggak marah lagi, kan ya, udah maafin Vika dan Mas Ferish, kan ya? Tanya Vika lalu menghambur ke pelukan Dion Gimun. Hingga membuat pramugari yang membawakan teh merasa iri. Vika menyadari tatapan pramugari itu. Apa sih yang enggak buat anak ayah? Sepertinya keras kepala kamu nurun dari ayah deh, karena kalau mama kamu itu lembut sayang, kata Dion Gimun menyadari kemiripan Vika dengannya. Diminum dulu tehnya, udah dibuatin Miss Pramugari yang manis ini. Vika menangkap gelagat aneh dari senyum pramugari sebelum dia pergi. Ayah, pramugarinya aneh, kayaknya nggak suka sama Vika bermanja sama ayah. Aku nggak mau minum tehnya nanti diracuni. Ngomong apa sih sayang? Kalau diracuni makanan yang kita makan tadi pasti ada racunnya sayang, jawab Ferish. Tapi senyumnya aneh mas, elak Vika. Sudah, dia itu cemburu sama kamu sayang, ayah cuekin dia sejak tadi karena kamu. Sejak tadi dia udah ngajak ayah untuk leisure, kata Dion Gimun santai. Tuh kan mas, bener. Nggak mau Vika minum. Kapok kalau ada yang ngiri sama Vika. Yuk mas, kita tidur lagi, biar ayah bisa me time. Masih 4 jam lagi, kata Vika beranjak menarik tangan Ferish. Mbak Manis, panggil Vika pada sang pramugari. Sang pramugari pun datang atas panggilan Vika. Mbak, enggak perlu cemburu sama aku ya, namaku Afika, wanita bersuami, dan aku anak kandung ayah Dion Gimun, jadi enggak usah takut aku merebut pria itu. Ajaklah dia tidur, 4 jam lagi lumayan, bisa 2 ronde, kan? Kata Vika kesal selalu dicemburui. Dia pun masuk dalam kamar kabinnya. Dion Gimun tertawa kencang, mendengar perkataan Vika pada pramugari yang biasanya melayani dia melepas penat jika sedang dalam perjalanan. Manis, dia itu anakku, lihat dia takut kamu racuni hingga teh yang kamu buat tidak dia minum. Kalau kamu mau memiliki aku, lewati dia. Hidupku ada di tangan dia sekarang. Bahkan hidup kamu juga di tangannya karena dia yang sekarang memegang semua asetku. Hartaku sudah kualihkan atas namanya dia. Dia bisa memecat kamu, kalau dia tidak suka sama kamu. Hahaha, perkataan Dion Gimun membuat nyali pramugari itu ciut. Dia salah menabuh genderang perang. Dia pikir Vika adalah salah satu peliharaan Dion Gimun. Karena dia tidak pernah tahu kehidupan pribadi Dion Gimun. 105. Vika masih merasa kesal, ditambah rasa sakit di kepalanya belum sembuh. Mau tidur tapi tidak bisa. Sedang Ferish sudah terlelap. Dia kesepian, dia pun keluar kamar dan duduk di kursi. Dia akan menonton drakor yang booming tahun kemarin yang belum sempat dia tonton sampai selesai. Vika memakai selimut di kakinya, memakai headphone dan mulai menghidupkan televisi di depannya. Drama Korea romantis tentang kisah cinta dokter dan seorang kapten di daerah konflik. Dengan satu kantong snack dan sekotak susu yang dibelinya saat transit di Abu Dhabi menemaninya menonton. Beberapa menit pertama, membuatnya tertawa. Vika ingat dia menonton episode pertama dan kedua drakor ini dia masih di kota Yogyakarta. Dia menontonnya dengan sahabat-sahabatnya di kosan. Bintang utama pria membuatnya berbinar karena ketampanannya. Tanpa disadari dia mengelus perutnya, berharap jika dia punya anak laki-laki akan setampan sehebat Kapten Yo dan kalau perempuan dia akan secantik dan secerdas Dr. Kang. Vika menonton drama itu sampai hanyut dalam alurnya. Dia menangis saat Dr. Kang menolak cinta sang kapten karena perbedaan prinsip. Dia terisak hingga seseorang mendekatinya dan memberikan tisu. Vika menoleh pada pemilik tangan putih dan mulus yang memberikan tisu. Senyum manis diberikan pramugari pada Vika. Silahkan mbak. Terima kasih, saya sudah punya. Tidak perlu bermuka palsu pada saya. Silahkan lanjutkan pekerjaan Anda, kata Vika ketus. Mau saya ambilkan sesuatu mbak, untuk menemani nonton drakornya? Teh manis atau coklat hangat mbak, tawar sang pramugari tidak pantang menyerah.
Dia ingin mengambil hati Vika, agar dia selamat dari pemecatan atau bahkan bisa menjadi wanitanya Dion Gimun. Vika tersenyum kaku lalu menunjukkan sekantong makanan dan minumannya. Vika pun memasang headphone-nya lagi dan melanjutkan untuk menonton. 3 jam lagi masih lama. Sayang, kok enggak bobo, tanya Dion Gimun lalu duduk di samping Vika. Vika melepas headphone-nya, enggak bisa tidur lagi ya, takut. Takut apa sayang? Ada ayah, ada suami kamu, siapa yang berani menyakiti kamu? Tanya Dion Gimun mengelus kepala Vika yang masih menonton dramanya. Penggemar ayah, tadi aja masam banget mukanya, sekarang baik-baikin Vika, dasar ular. Apa sih salah Vika ya? Kenapa Vika selalu bertemu orang yang seperti Camilla? Vika harus waspada ya, kalau ada yang tiba-tiba berubah tanpa sebab. Salahnya kamu karena kamu terlalu istimewa sayang. Pastinya banyak yang iri sama kamu. Sudah enggak usah dipikirkan lagi ya. Kamu sudah mendapat banyak pelajaran dari lingkungan kamu yang dulu sayang. Sekarang kamu akan masuk ke lingkungan baru jadi persiapkan diri kamu sayang. Maksud ayah apa? Tanya Vika heran. Kamu udah jadi salah satu miliarder di Indonesia sayang. Sekarang kamu harus belajar dunia bisnis. Tunjukkan anak Dion Gimun itu setangguh ayahnya meski seorang wanita. Kok bisa ya? Beberapa orang sudah tahu kamu pemilik Noah Ark Cargo yang baru sayang. Mereka sudah siapkan ruangan buat kamu di kantor di sebelah ruangan ayah. Ibu Direktur, ayah, Vika kan belum ambil keputusan soal itu. Sudah terlanjur dibuat sayang, enggak bisa dibatalkan lagi. Kamu harus bersiap. Enggak perlu takut sayang, masih ada ayah. Ayah enggak akan lepasin kamu langsung. Vika menghela nafas panjang, badannya merosot dari duduknya. Mendadak dia lemas, membayangkan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dion Gimun tertawa melihat reaksi berlebihan Vika, padahal dia mampu menerima amanah itu, tapi dia terlalu takut sebelum menghadapinya. Itu penilaian Dion Gimun pada puteri kesayangannya. Sayang, belajar dari mama kamu. Dia bisa jadi pengusaha wanita salah satu di dunia. Jadi kamu pasti bisa. Apa bedanya kamu sama mama kamu? Jadi kalau mama kamu bisa, kenapa kamu tidak? Ucap Dion Gimun memberi semangat pada Vika. Mama kamu bilang, dia juga akan kasih kamu saham di perusahaannya. Setelah ayah bilang kasih perusahaan ke kamu, mama kamu enggak mau kalah saing tuh. Kata Dion Gimun sambil ngemil snack beras milik Vika. Apaan sih mama? Enggak tahu apa Vika lagi pusing, harus merasa tersaing gitu. Keluh Vika, ayah bilang ke mama enggak usah bersaing gitu. Ogah, bilang sendiri aja deh, mama kamu udah enggak bersahabat sama ayah, jawab Dion Gimun sambil terus mengemil. Sayang ini apaan sih kok enak? Tanya Dion Gimun sambil membalik-balik kemasan snack beras itu. Itu terbuat dari beras yang dipanggang ya, cemilan yang enggak buat gemuk, jawab Vika. Ini juga enak ya, cracker dari gandum. Kata Vika sambil menyerahkan kemasan snack yang dipegangnya. Enak, gurih, masih ada lagi enggak sayang? Vika cuma beli masing-masing satu ya. Besok kalau di rumah Vika beliin. Permisi pak, mau disiapkan makanan kecil. Tawar pramugari pada Dion Gimun. Ya, ditawarin tuh, cepet deh, daripada dia ganggu Vika terus ya, kata Vika sebal. Kok ketus gitu sih bidadari ayah, dia salah apa sayang? Ayah tanya sendiri deh, neri Vika dekat dia ya, kata Vika lalu beranjak dari duduknya. Dia masuk kamar lagi. Dion Gimun heran anaknya bisa sangat marah begitu, biasanya dia lebih sabar, dan mengontrol emosinya. Kamu apain anakku, sampai dia begitu, tanya Dion Gimun pada sang pramugari. Saya enggak lakuin apa-apa pak, tadi saya cuma nawarin makanan, tapi Mbak Vika nolak pak, jelasnya. Terserah kalian aja deh, kata Dion Gimun lalu melangkah ke kamarnya. Sang pramugari menghentakkan kakinya merasa kesal. Rayuannya ditolak lagi. Pesawat Dion Gimun akhirnya landing di Bandara Larnaca. Mereka bertiga sudah dijemput pihak hotel tempat mereka menginap, meski masih termasuk musim dingin, tapi di Siprus udaranya cukup hangat. Mereka menginap di sebuah penthouse mewah di kota Nikosia, yang memiliki 2 kamar. Tiba di hotel hari sudah malam, mereka bersantap malam dulu. Karena Vika sudah kelaparan, dia tidak mau makan makanan di pesawat selain makanan yang dibelinya sendiri. Alhasil dia kelaparan. Hati-hati sayang makannya, kata Ferish melihat Vika makan dengan sangat lahap. Ini karena bucinnya ayah, Vika jadi enggak makan dari tadi, keluh Vika. Dion Gimun dan Ferish hanya tersenyum menanggapinya. Mereka berdua menunggu dengan sabar sampai Vika selesai makan. Ayah,
Vika pulang naik pesawat komersil saja, daripada bertemu ular itu. Orang cantik kok disebut ular sih sayang, tanya Ferish. Iya dia itu ular, awalnya masam banget mukanya kalau lihat aku, tahu-tahu baik hati banget. Muka dua kayak ular, Ferish tertawa, baru kali ini dia mendengar istrinya mengumpat. Udah sayang, enggak boleh gitu, dosa sayang. Aku enggak mau lihat dia lagi. Sudah selesai, ke kamar yuk mas, biar ayah bisa pacaran sama tuh ular. Ajak Vika lalu mencium pipi ayahnya. Malam ayah, hati-hati kena bisanya ya, kata Vika lalu pergi. Dion Gimun tersenyum atas perkataan anaknya. Vika selalu menyindirnya agar tidur dengan pramugari itu. Tapi entah kenapa dia tidak ada keinginan untuk bersenang-senang seperti dulu lagi. Sudah lama dia tidak tidur dengan perempuan. Sejak bertemu Vika, dia seperti kehilangan hasratnya. Dion Gimun segera masuk ke kamar. Di dalam kamar Dion Gimun mendapat laporan tentang dokter yang akan ditemui Vika. Latar belakang dan kehidupan pribadinya. Dion Gimun tertarik dengan kisah cinta Dr. Cynthia. Kenapa dia masih melajang di usianya yang sudah tidak lagi muda? Dia pun membaca dengan cermat semua yang ditulis anak buahnya. Dokter cantik itu pernah dikecewakan calon suaminya setelah tahu dia tidak dapat mempunyai anak saat dia menjalankan misi perdamaian di Suriah. Sangat menarik, dokter itu mendapat kenangan buruk di negara yang tidak jauh dari dirinya saat ini. Dion Gimun menjadi makin penasaran dokter yang juga terdaftar sebagai seorang tentara. Dion Gimun tidak sabar untuk bertemu dengan dokter cantik itu. Vika dan Ferish sudah bersiap tidur, tapi tiba-tiba mendapat telepon dari dokter Cynthia, yang baru saja mendapat kabar dari dokter Purba bahwa Vika dan Ferish sudah dalam perjalanan ke Nikosia. Dokter Cynthia mengajak mereka bertemu malam ini, jadi Vika dan Ferish merasa tidak enak hati untuk menolak. Akhirnya mereka berganti pakaian lagi dan memenuhi undangan dokter Cynthia. Dion Gimun mendengar kasak kusuk Vika dan Ferish di luar kamar. Kalian mau kemana? Tanya Dion Gimun membuka pintu kamar. Ayah, dokter Cynthia barusan nelpon ngajak ketemu, ayah mau ikut? Tanya Ferish. Iya, ayah mau ikut enggak? Sahut Vika sambil memakai sepatunya. Boleh, daripada ayah sendirian di sini, jawab Dion Gimun. Dalam hatinya dia merasa senang, tidak perlu menunggu besok untuk bertemu dokter cantik itu. Akhirnya mereka bertiga menemui dokter Cynthia di sebuah kedai makanan khas hidangan setempat yang tak jauh dari hotel mereka. Jadi mereka bertiga berjalan kaki. Sekitar 500 mereka berjalan ke belakang hotel. Mereka menemukan kedai yang dimaksud. Di dalam dokter Cynthia nampak sedang berbincang dengan warga lokal dan seorang yang mirip orang Indonesia. Vika dan Ferish pun masuk dalam kedai dan menyapa sang dokter, tak lupa mengenalkan Dion Gimun pada sang dokter. Mereka berenam berbincang sampai larut malam, hingga tersisa hanya berempat saja. Vika dan Ferish pamit duluan kembali ke hotel, sedang Dion Gimun akan mengantar dokter Cynthia ke mesnya. Kamu sengaja minta balik duluan, buat kasih ayah kesempatan ya sayang, tanya Ferish sambil merangkul Vika berjalan kembali hotel. Mas lihat gelagat ayah tadi enggak? Dia mulai penasaran sama dokter Cynthia. Iya sih, semoga mereka cocok ya. Jadi keinginan kamu untuk punya bunda terkabul, kata Ferish senang. Vika tersenyum lalu bergelayut di lengan Ferish sampai ke penthouse mereka. Sementara di tempat lain, Dion Gimun masih bersama dokter Cynthia di kedai itu. Jarak usia yang tidak terlalu jauh membuat obrolan mereka nyambung. Mereka baru pergi dari kedai setelah kedai itu akan tutup. Dion Gimun benar-benar mengantar dokter Cynthia pulang. Dengan percaya diri Dion Gimun berjalan di samping dokter cantik yang mulai menawan hatinya. Selamat malam Pak Dion, terima kasih sudah mengantar, kata dokter Cynthia begitu mereka sampai di depan pintu kamar mesnya. Dion Gimun mengantarnya sampai depan kamarnya yang terletak di lantai 5 sebuah apartemen. Sama-sama dok, saya juga berterima kasih dokter mau meluangkan waktu untuk putri saya. Jawab Dion Gimun. Sudah tugas saya Pak untuk membantu, kata dokter Cynthia diplomatis. Baiklah, selamat malam dokter, sampai bertemu besok, kata Dion Gimun berpamitan. Pak Dion, kalau tidak keberatan Anda bisa singgah sebentar, kata dokter Cynthia lirih, hampir tak terdengar, tapi Dion Gimun menoleh dan berbalik badan kembali lagi. Iya dok, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dion Gimun ragu-ragu. Saya minta tolong untuk... Ada jeda untuk berpikir alasan yang tepat yang akan diucapkan oleh dokter Cynthia. Dion Gimun menunggu dengan sabar, pertolongan macam apa yang diminta oleh seorang wanita mandiri seperti dia. Untuk apa dok? Untuk garis bawah memasang lampu,
Ia memasang lampu kamar mandi Pak, tadi sebelum pergi lampunya mati. Jadi harus diganti, kata Dokter Cynthia. View, gumam Dokter Cynthia dalam hati. 106. Vika dan Ferris sudah sampai di penthouse mereka. Vika belum mau tidur, karena ingin menunggu Dion Gimun. Dia penasaran akan apa yang terjadi di antara ayahnya dan Dokter Cynthia. Dua orang dewasa yang sama-sama kesepian. Vika melihat ada gelagat aneh pada ayahnya. Sepertinya ayahnya menyukai Dokter Cynthia. Ayah kok lama ya mas? Kata Vika pada Ferris yang meletakkan kepalanya di pangkuan Vika. Mereka menunggu Dion Gimun di sofa, di depan TV. Mas juga enggak tahu sayang. Mungkin ayah beneran ngantar Dokter Cynthia ke mesnya sayang, jadi lama. Ayah kamu tuh pria sejati seperti suamimu ini, tidak akan membiarkan wanita pulang sendiri, jawab Ferris sambil memainkan jemarinya yang bertautan dengan jari Vika. Diantar pulang terus ngapain ya mas? Apa mereka akan bermesraan? Tanya Vika penasaran. Kamu ini, mikirnya sudah jauh banget. Mereka kan baru kenal sayang, masa iya ayah mau langsung bertindak? Apalagi Dokter Cynthia wanita terhormat. Enggak mungkin ayah begitu sayang. Sudah yuk bobo aja, besok tanya sama ayah daripada nebak-nebak gini, kata Ferris sambil bangun dari pangkuan Vika. Ditariknya tangan Vika untuk berdiri. Aku penasaran mas, mau nunggu ayah, kata Vika manja. Besok aja ya, sudah malam, besok mau jalan-jalan enggak? Bujuk Ferris. Vika masih ogah-ogahan bangun, namun saat Ferris menunduk akan mengendongnya dia bangun dan memegang lengan Ferris untuk diapit. Ferris membelai lembut kepala Vika yang bersandar di lengannya. Sekarang kita istirahat dulu, biar ada tenaga buat jalan-jalan, kata Ferris membawa Vika masuk ke kamar. Mas, panggil Vika Pat Ferris yang sudah merebahkan diri di atas ranjang. Jawab Ferris sambil memakai selimut. Sudah, besok lagi ya, udah hampir pagi ini sayang. Sini, ucap Ferris menepuk ranjang di sebelahnya agar Vika ikut tidur. Dengan muka cemberut Vika ikut berbaring di sebelah Ferris. Rasa penasaran yang begitu besar membuatnya gelisah. Kamu abis mabuk apa enggak capek sih, Tanya Ferris pada Vika yang berada di dekapannya, memainkan tangan di atas kaos yang dipakai Ferris. Iya capek mas, tapi penasaran. Mas, enggak penasaran memangnya? Tanya Vika balik. Dia mendongakkan wajahnya melihat ke wajah Ferris yang mulai terpejam. Penasaran juga sih, tapi orangnya yang mau dikepoin enggak ada gimana. Jadi tahan dulu keponya, jawab Ferris lalu menarik kepala Vika agar masuk dalam dekapannya lagi. Dikicupnya kepala Vika dengan gemas. Vika sudah membayangkan ayahnya dan Dokter Cynthia saling jatuh cinta dan menjalin kasih. Lalu mereka bisa melakukan double ngedate. Ish, romantis banget. Aku enggak sabar lagi mas. Seru Vika menggerakkan kakinya hingga tempat tidur mereka bergoyang. Mas, sayang, panggil Vika pada Ferris yang ternyata sudah tidur. Vika belum bisa tidur, matanya hanya berkedip-kedip menatap langit-langit kamar. Sementara Ferris sudah mendengkur halus di sampingnya, dan mengeratkan dekapannya. Sementara itu di mes Dokter Cynthia, Dion Gimun sedang sibuk mengganti lampu kamar mandi. Harus membuka penutupnya dulu, lalu mencabut bohlamnya dan baru memasang bohlam baru yang diulurkan Dokter Cynthia dari bawah sambil memegang kursi yang dinaiki Dion Gimun. Postur tubuh Dion Gimun yang tinggi mempermudahnya untuk menggapai langit-langit meski hanya dengan satu kursi makan. Dari bawah diam-diam Dokter Cynthia mengagumi postur tubuh Dion Gimun. Tinggi, tegap serta berotot, meski anaknya sudah menikah yang pastinya sudah berumur, Dion Gimun masih memiliki tubuh yang bagus. Wajahnya juga lumayan tampan, batin Dokter Cynthia. Sudah, coba dinyalakan dok, pinta Dion Gimun sambil turun dari kursi. Dokter Cynthia pun melangkah menuju saklar lampu di dekat pintu. Dan lampunya menyala. Sebenarnya lampunya memang menyala dari tadi, hanya belum dihidupkan dan Dokter Cynthia sengaja menekan saklar yang beda. Terima kasih Pak Dion, saya jadi bisa mandi sekarang, enggak gelap lagi, kata Dokter Cynthia. Sama-sama dokter. Ini sudah malam sebaiknya tidak usah mandi dok, katanya tidak baik buat kesehatan kalau mandi malam, jawab Dion Gimun. Dia mengangkat kembali kursi untuk dipindahkan ke ruang makan. Iya, Anda benar Pak Dion. Terima kasih sudah mengingatkan, jawab Dokter Cynthia canggung. Tertawanya pun dibuat-buat. Karena salah tingkah, Dion Gimun mengusap kedua tangannya dan menahan senyum, melihat tingkah malu-malu Dokter Cynthia. Ingin rasanya Dion Gimun mendekatinya tapi dia harus bersabar dulu, ini baru pertemuan pertama.
Meski tangannya sudah gatal untuk menyentuh wanita cantik yang menarik hatinya ini. Dion Gimun harus menunjukkan kewibawaannya dan menjaga nama baiknya sendiri. Apalagi yang dihadapi wanita terhormat dan berpendidikan, bukan wanita-wanita yang biasa menghiburnya. Baiklah dok, kalau tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya mohon pamit. Vika pasti khawatir kalau saya mabuk, anak itu selalu cerewet kalau saya keluar malam, dalih Dion Gimun untuk menutupi jantungnya yang bertalu-talu di dada menatap wajah Dr. Cynthia. Hehehe, bantu aku melepas baju yang kupakai pak, bisik pikiran Dr. Cynthia. Hus, apaan sih, jaga kehormatanmu Cynthia, mesti kamu ingin, katanya dalam hati. Lalu menarik nafas dan membuangnya pelan. Iya Pak Dion, maaf jadi merepotkan, terima kasih. Jawab Dr. Cynthia kemudian membukakan pintu. Dion Gimun melangkah keluar pintu. Selamat malam dok, sampai bertemu besok, kata Dion Gimun. Hah, Dr. Cynthia terkejut, wajahnya memerah. Besok, maksud saya di jam terapi anak saya. Afika, kata Dion Gimun kemudian. Oh, iya Pak, sampai besok, jawab Dr. Cynthia lalu menatap punggung Dion Gimun yang berjalan di lorong. Dia menunggu di depan pintu sampai Dion Gimun masuk dalam lift. Keesokan paginya, Dion Gimun sudah bangun pagi. Dia membuat sarapan untuk dirinya dan anak-anaknya. Meski sudah memesan layanan room service, tapi dia ingin membuatkan anak-anaknya roti panggang berselai coklat, segelas susu untuk Vika, secangkir kopi dengan krimer untuk Farish, dan secangkir kopi hitam untuknya. Dia sangat bersemangat hari ini. Dion Gimun mengetuk pintu kamar Vika, menyuruhnya untuk bangun. Saat memutar kenop pintu ternyata tidak dikunci. Dion Gimun membuka sedikit dan mengintip. Dia takut terjebak lagi kalau pasangan konyol itu mengerjainya lagi. Melihat Vika dan Farish masih tidur dengan posisi biasa, meski tangan Farish memeluk Vika, dia pun membuka pintu lebar-lebar dan masuk. Dia duduk di pinggir ranjang dan mengecup kepala Vika yang tanpa hijabnya. Rasa dingin yang menyapu kepalanya dan aroma wangi dari kolon Dion Gimun yang tercium, membuat Vika terjaga. Dia membuka mata dan melihat senyum cerah ayahnya di depan matanya. Ayahnya sudah terlihat segar, bahkan sudah bercukur. Wajahnya terlihat bersih dan makin muda. Pagi bidadari ayah, bangun yuk, sudah siang sayang. Ayah sudah siapkan sarapan. Yuk, mendengar suara Dion Gimun menyapa Vika, Farish menggeliat dan membuka mata. Dia melirik heran pada ayahnya. Kenapa kalian menatap ayah begitu? Ayo bangun, kata Dion Gimun lalu menyibakkan selimut Vika dan Farish. Ayah, Vika baru tidur 3 jam yang lalu, rengek Vika. Tapi kemudian dia ingat dia menunggu ayahnya. Dia langsung bangun dan merangkul Dion Gimun. Ayah, pulang jam berapa semalam? Kemana aja? Ngapain aja? Jadi antar Dr. Cynthia ke mesnya enggak? Tanya Vika panjang seperti rel kereta. Busuk ih, kata Dion Gimun pura-pura menutup hidungnya. Mandi dulu deh, ayah sudah mandi nih. Ayah tunggu kalian sarapan, seru Dion Gimun melepas tangan Vika dari lehernya lalu beranjak dari duduknya. Mandi bareng yuk sayang, biar cepat, ajak Farish pada Vika untuk meledek Dion Gimun. Ayo, tapi gendong, nanti ku servis dikit deh, jawab Vika untuk memanasi ayahnya. Dasar, Dion Gimun melangkah keluar dari kamar Vika dan menutup pintu. Vika dan Farish tertawa terbahak, melihat ayahnya yang kesal. Mereka lalu beranjak dari tempat tidur dan mandi. Dion Gimun menunggu mereka di meja makan sambil memainkan ponselnya. Vika dan Farish keluar dari kamar bersamaan dengan pesanan room service. Dion Gimun datang. Ayo, sarapan, seru Dion Gimun dengan senang. Sang pramusaji meletakkan nampan makanan ke atas meja lalu pamit. Farish membuka dompetnya dan memberikan uang tips pada pramusaji itu dan mengucap terima kasih. Wah, banyak banget ya, habis enggak ini nanti? Tanya Farish. Kan ada yang menampung kalau enggak habis, jawab Dion Gimun melirik ke Vika yang sedang minum susu. Farish pun mengangguk setuju dengan Dion Gimun. Vika memang paling banyak makannya dibanding mereka berdua. Vika yang disindir cuek aja dan langsung makan. Ayah bisa juga ya siapin sarapan, dah siap berumah tangga yang istrinya sibuk ya? Tanya Vika sambil makan croissant yang dicelupnya dalam susu. Dion Gimun senyum menanggapi pertanyaan Vika. Malah senyum-senyum. Jawab pertanyaan Vika tadi ya, soal semalam ayah lama banget baliknya, seru Vika sambil melipat tangannya di atas meja, siap mendengarkan cerita ayahnya. Iya ayah jawab, tapi kamu sambil makan juga, sayang kalau nggak habis. Mubazir, kan kalau kamu bilang, jawab Dion Gimun,
lalu menaruh satu sandwich di atas piring Vika dan mendekatkan saus dan mayones di depan Vika. Vika pun menurut dan mulai mengambil pisau untuk mengolesi mayones ke sandwichnya. Ferris tersenyum melihat ayah dan anak yang memiliki kebiasaan yang sama tanpa mereka sadari. Itulah hubungan darah, meski baru sebentar bertemu sudah saling mengerti tanpa diajari. Dion Gimun pun bercerita apa yang dilakukannya semalam sampai mengantar Dokter Cynthia pulang. Dengan mata berbinar senang dan sambil makan Vika mendengarkan ayahnya bercerita. Tanpa disadarinya perutnya sudah kekenyangan, entah sudah berapa buah sandwich serta croissant dia makan, belum lagi segelas susu buatan ayahnya. "Sudah kenyang sayang?" tanya Ferris tersenyum di depannya. "Alhamdulillah sudah sayang," jawabnya sambil mengelus perutnya. "Mas, janjian ketemu Dokter Cynthia jam berapa?" Vika sudah tidak sabar bertemu beliau. "Iya, kan ya?" tanya Vika yang mengagetkan Dion Gimun yang minum kopi, sampai-sampai dia menyemburkan kopinya, dan membasahi kemejanya. "Yah, kotor deh baju ayah," seru Dion Gimun kesal. "Lagian ayah, cuma mau nganter Vika terapi aja pakaiannya formal banget. Kayak mau melamar aja." "Hus, anak kecil tahu apa?" jawab Dion Gimun lalu beranjak masuk kamar untuk berganti baju. Dia sengaja memakai kemeja slim fit putih dan celana dasar hitam agar terlihat lebih sopan dan menarik. Dia berharap bisa mengajak Dokter Cynthia makan malam sekalian, jadi tidak perlu berganti baju lagi. Vika tertawa pelan dan mengajak Ferris berhigh five. Hubungan ayah anak dan ayah menantu ini sudah makin dekat dan akrab seperti teman. Tanpa ada rasa canggung, meski kadang kelewatan juga jahilnya. Bersambung.